Video ini bukti penipuan Bahar bin Smith tentang nasab. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Saya Muhammad yang 29. Muhammad yang 29. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Nah, coba mari kita renungkan. Ngaku cucu ke-28. Beliau mengaku saat itu baru bangun tidur. Sebelum tidurnya, beliau ngaku cucu ke-38. Berarti antara 28 dan 38 ini terpaut 10 generasi. Masya Allah. Jauh sekali ya kan? 28 menginjak ke 38. Di pengadilan beliau ngaku cucu ke 29. Berarti kalau kita urutkan 29, 28, kemudian naik ke 38. Tetapi sebelum naik ke 38, di dalam ceramahnya beliau mengaku abahnya keturunan ke-33. Kalau abahnya keturunan ke-33, berarti beliaunya sendiri ini sebenarnya turunan keberapa? Keturunan 34 begitu ya kan? Kalau diurutkan nih 28, kemudian 29, 34, 38. Pertanyaannya, bisakah kita menjawab sebenarnya Bahar bin Smith ini ngaku cucunya Nabi Muhammad SAW tepatnya cucu yang keberapa? Generasi keberapa? Apakah generasi ke-28 atau ke-38 atau ke-33, yaitu seperti bapaknya, atau 34, atau generasi yang ke-38? Ucapan seperti ini kan ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu ucapannya berbeda-beda. Ya, ini masalahnya berbeda dengan qaul ya. Kalau Imam Syafi'i punya qaul dua, qaulani, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Itu biasa kalau menurut pendapat fikih, ya, menurut pendapat fikih. Tetapi ini qaulnya lebih daripada 4. Nah, ini yang benar yang mana ini? Inilah yang disebut sebagai ciri-ciri orang munafik. Lah, kalau menyebutkan tentang tepatnya dia adalah sebagai generasi yang keberapa saja, sudah menipu sana menipu sini. Katanya cucu yang ke-28, katanya ke-38, katanya ke-29, katanya lagi bapaknya yaitu ke-33. Berarti dia mengaku cucu yang ke-34, kan begitu. Nggak mungkin lompat bapaknya 33, dia ke-38, kan nggak mungkin. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Min alamatin nifaqi thalathatun. Termasuk dari tanda-tanda nifak, kemunafikin, thalathatun, yaitu 3. Di dalam redaksi hadis yang lain disebutkan ayatul munafiki thalathun. Thalathun tanpa tak marbutoh. Tetapi dalam hadis ini min alamatin nifaqi thalathatun. Thalathatunnya menggunakan tak marbutoh. Nah, ini berkaitan dengan adat dan maktud ya. Wa in shalla wa shoma. Walaupun dia sholat, walaupun dia itu berpuasa, wa za'ama annahu muslimun, dan mengira oleh dia annahu, bahwa sesungguhnya dia muslimun, yaitu orang Islam. Jadi ini yang berkaitan dengan pernyataan Bahar bin Smith juga nih, ya kan? Masalah perbedaan muslim dan mukmin. Orang muslim itu masuk di dalamnya kemunafikan, tetapi kalau orang mukmin tidak. Karena memang munafik itu lawannya mukmin. Sedangkan orang muslim banyak sekali yang munafik. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik yang nifaknya nifak yang i'tiqadi. Karena nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqadi dan nifak amali. Orang Islam rata-rata nih yang kalau ngomong bohong, yang kalau berjanji berdusta, kalau dipercaya dia berkhianat, itu adalah termasuk tanda-tanda munafik, tapi nifaknya nifak amali. Jadi sabda Rasulullah SAW, min alamatin nifaqi thalathatun.
termasuk dari tanda-tanda kemunafikan thalathatun, yaitu 3. Wa in shalla wa shoma, dan walaupun dia itu sholat dan puasa, wa za'ama annahu muslimun, dan walaupun dia mengira bahwa sesungguhnya dia orang muslim. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, apabila haddatsa berbicara oleh dia, kadzdzaba yaitu berdusta. Jadi apabila dia berkata, ngomong kadzdzaba, maka berdusta, bohong. Lawang ngucap nasab yang keberapa, dia cucu Nabi yang keberapa. Masa di lain kesempatan dia mengatakan 28, di lain kesempatan mengatakan 38, di lain kesempatan mengatakan 29, di lain kesempatan mengatakan cucu yang ke-34 karena bapaknya 33, dan seterusnya. Ini kan ciri-ciri pembohong, pendusta. Kalau seandainya ada 2 qaul, misalnya 2 qaul, itu wajar, qaulani, 2 pendapat. Tetapi ini pendapatnya Masya Allah, ya lebih dari 2. Ini jamak nih. Kalau di dalam tata bahasa Arab itu ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Kalau tasniyah masih 2, tapi kalau sudah 3 ke atas berarti jamak. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji akhlafa, maka dia mengingkari. Jadi kalau orang itu kalau ngomong dia dusta, bohong, kalau berjanji dia ingkar, ngomong-ngomong sendiri, janji sendiri tapi ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Udah dipercaya nih, banyak orang mempercayai kalau Bahar bin Smith cucu Nabi, tapi ternyata khianat. Khianat karena apa? Ya sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah tidak seperti yang digambarkan oleh Bahar bin Smith. Jadi kelakuan, ucapan, tingkah laku dan seterusnya ini yang ditunjukkan oleh Bahar bin Smith kan jauh sekali dari akhlaknya Rasulullah SAW. Akhrajahu al-Bukhari wa akhrajat al-Barkan hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 33. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 59 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jelas sekali ya. Inilah bukti penipuan Bahar bin Smith tentang nasab. Maka apa disebut penipu? Orang menipu itu kan berbohong. Orang berbohong itu adalah berdusta. Orang yang dusta, orang yang bohong itu namanya penipu. Penipu tentang nasab. Nah, masalah nasabnya saja sudah kebingungan nih, linglung. Kemudian nasabnya dikoreksi, tidak ikut mengoreksi ketersambungan ittisalun nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada yang meneliti tentang nasab, jangan langsung dihantam masalah adab. Justru kalau yang dikoreksi malah salah adab, ini adalah adab yang Masya Allah. Tetapi kalau yang dikoreksi masalah nasab itu biasa. Mengoreksi nasab itu biasa. Lawang para ulama juga begitu, karena nasab memang sulit. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barokah fitini wa dunyul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu ta'ala a'lam bishawab.